Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu fenomena gaib yang sampai sekarang itu bikin gue bertanya-tanya. Mungkin bukan cuma gue aja, kawan-kawan juga mungkin pernah bertanya-tanya tentang fenomena ini. Fenomena ini adalah fenomena kesambet. Ya, istilah kesambet itu udah nggak asing lagi di negara kita ya. Dan kemarin gue sempet nyari-nyari kan definisi kesambet itu apa gitu. Tapi itu tadi di sana nggak ada jawaban yang menurut gue puas. Karena itu balik lagi ke masing-masing. Setiap pengalaman itu beda. Nah, kali ini gue akan cerita tentang pengalaman gue pernah dinyatakan kesambet. Itu pas gue masih kecil. Tapi sebelum kesana, sebelum ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan ke kita. Dan juga buat kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Tanpa kalian, channel ini tuh bukan apa-apa ya. Jadi, gue ucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian. Nah, gue pernah ngalamin yang namanya kesambet itu ya. Dulu kesambet itu di kampung gue itu sering banget. Jadi banyak, terutama anak kecil, itu sering banget dinyatakan kesambet gitu. Wah, ini anak kesambet nih gitu. Sebenarnya mungkin secara medis itu ada jawabannya gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan? Soalnya gejala-gejala medisnya kan juga ada kan. Orang yang kesambet itu kan biasanya demam, terus dia mengigau gitu, terus ya kadang sampai pingsan kayak gitulah. Itu tuh medis banget sebenarnya. Tapi itu tadi dalam cerita ini gue mau coba jabarin menurut mistis dan menurut medis juga gitu. Karena pas gue kesambet itu tadi orang tua tuh melakukan dua pendekatan ya. Jadi ada dua pengobatan. Yang satu pengobatan secara medis dan yang satunya itu pengobatan secara mistis. Nah, ceritanya suatu hari yang namanya anak kampung gitu ya. Kita biasa main itu di kebun gitu kan. Dan ya seperti yang kawan-kawan tahu itu yang namanya kebun kan biasanya angker kayak gitu, banyak penghuninya segala macem gitu, apalagi kebun dulu gitu kan, jarang dilewatin orang lah, paling kalaupun ada yang ke situ juga paling anak-anak gitu. Nah, suatu hari tuh gue lagi main lah ramean gitu sama anak-anak. Terus pas siang itu gue tuh kebelet kencing dan karena iseng gue akhirnya kencing di satu sumur ya. Di situ tuh kebetulan ada sumur miliknya tetangga lah. Itu sumur di belakang rumah dan sumur itu tuh nggak ada pagernya, jadi bener-bener tanah dilobangin doang gitu. Dan itu tuh sumur dulu ya, yang besar ya, yang diameternya tuh mungkin sekitar 2 meter lebih lah, bukan sumur-sumur belakangan. Kalau yang belakangan kan agak kecilan. Nah, ini tuh yang versi lamanya. Itu tuh sumur kayak tanah bener digali doang, dan di sisi-sisinya tuh nggak dikasih semen atau batu bata gitu, jadi bener-bener tanah gitulah. Nah, gue kencing di situ dan memang di sumur itu tuh terkenalnya angker. Tapi itu tadi karena gue masih kecil dan jiwa iseng gue tuh masih gede, itu tadi gue beraniin udahlah kencing aja di situ gitu. Nah, gue kencing di dalam sumur gitu, itu kan sebenarnya ya udah hal yang nggak baik ya, dan ini jangan ditiru lah. Udah habis kencing itu dah gue pulang gitu. Karena waktu itu sebebas apapun gue main, pokoknya kalau udah masuk waktu beduk atau waktu siang hari ya, tengah hari pas azan zuhur itu gue harus pulang. Akhirnya gue pulang dan sampai rumah tiba-tiba badan gue anget, gue ngerasa badan gue gak enak gitu. Badan tuh berat banget dan akhirnya gue pingsan. Nah, di sini nanti gue ceritain ada dua versi ya. Jadi versi orang-orang di sekitar gue, orang tua gitu yang melihat gue pingsan, dan versi gue sendiri yang pingsan itu apa yang gue alami gitu.
Yang pertama gue ceritain versi orang-orang di sekitar gue ya yang lihat gue pingsan. Jadi pas itu tuh gue demam tinggi gitu, itu sampai nggak sadarkan diri ya. Dan kadang-kadang gue itu sampai ngigau gitu. Gue tuh pingsan cukup lama gitu, jadi pingsan terus sadar, pingsan lagi, sadar, pingsan lagi gitu kan. Itu kurang lebih totalnya itu sekitar 3 harian gue pingsan kayak gitu. Kondisinya parah lah pokoknya. Dan pas hari pertama itu gue belum dibawa ke rumah sakit, jadi masih di rumah aja gitu kan. Dan itu tadi umumnya orang sakit gitu, badan gue panas, terus gue ngigau gitu, sama ya badan keringat dingin, pokoknya kayak orang sakit biasa lah, itu medis banget gitu kan. Sampai akhirnya orang tua tuh bawa ke dokter, itu setelah sehari ya gue ngalamin kayak gitu. Mereka itu belum mikir hal-hal kesambet kayak gitu, mistisnya itu belum. Jadi pendekatan secara medis dulu dilakuin, gue dibawa ke rumah sakit dan gue disuruh rawat inap di sana. Nah selama rawat inap di sana itu kondisi gue tuh tetap sama aja, jadi nggak ada perkembangan ya. Gue bangun kayak gitu kan sebentar, nanti ntar pingsan lagi, bangun pingsan lagi, badan panas kayak gitu terus. Dan setelah ditanya ke dokter gitu, ini sakitnya apa sih dok? Dokter pun nggak ngasih jawaban yang memuaskan ya. Kalau menurut dokter itu, ini cuman virus bu katanya. Kalau ditanya virusnya apa ya, dokter nggak tahu lah. Mungkin untuk menjawab itu virus apa kan butuh tes yang lebih lanjut ya. Jadi dokternya nggak bisa jawab, dia cuma bisa ngasih tahu kalau ini tuh sakit karena virus itu. Oke, nggak apa-apa. Gue pingsan. Gue sakit itu selama 3 hari di sana, dirawat di rumah sakit dan nggak ada perbaikan sama sekali, nggak ada perkembangan sama sekali, sama aja kayak gitu pokoknya. Dari masuk sampai gue disuruh pulang, setelah 3 hari ya, itu gue disuruh pulang karena nggak ada perkembangan, yaitu sama aja lah kondisi gue tuh kayak gitu. Akhirnya setelah 3 hari kan gue dibawa pulang gitu kan. Nah, ngelihat kondisi gue yang masih kayak gitu, sebenarnya orang tua tuh belum mau pulang, tapi nggak tau lah. Disuruh sama dokternya, udah pulang aja, ini di obat jalan aja katanya. Nanti ditunggu juga nanti akan baikan dengan sendirinya gitu. Ya udah mau nggak mau akhirnya dibawa pulang. Tapi itu tadi orang tua ikhtiarnya tuh nggak berhenti sampai di situ. Jadi mereka itu nanya gitu ya ke orang pintar gitu. Dan intinya gue diobatin sama orang pintar itu. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit nggak ada perkembangan, dan sore itu habis maghrib ya, itu gue didatengin sama Bude. Bude itu orang yang tahu ilmu begituan, tapi versi kejawennya, sama ada satu ustadz tetangga gitu yang datang itu dari versi islaminya gitu. Nah kayak gitu, jadi ada 2 pendekatan lah, dari kejawen sama dari agama gitu ya. Udah kita diobatin sama beliau-beliau ini. Alhamdulillah setelah nggak beberapa lama, setelah setengah jam kalau nggak salah ya, gue dikasih minum sama ustadz, sama udah diobatin sama bude itu. Setengah jam kemudian itu gue sembuh total. Gue langsung bangun dan gue langsung minta makan karena lapar ya. Dan menariknya lagi, sebelum gue bangun, bude itu sempat bilang, ini sana siapin makanan gitu ya. Ibu tuh suruh nyiapin makanan karena sebentar lagi dia bakal bangun dan bakal minta makan gitu. Dan itu ternyata beneran kejadian. Gue bangun, sekali bangun gue langsung minta makan. Nah itu kurang lebih kejadian yang dialami sama orang-orang di sekitar gue pas gue ngalamin kesambet. Jadi ya sebenarnya kejadiannya itu biasa-biasa aja. Nah terus gimana dengan apa yang gue alamin selama masa pingsan itu ya, selama boleh dibilang koma lah ya. Tapi kalau koma kan kesannya serem banget, jadi ya gue pakai istilah pingsan aja deh. Pas selama gue pingsan itu gue mengalami banyak hal di sana. Dan gue nggak tahu ini gaib atau ini hanya halusinasi doang. Itu gue nggak tahu. Hal terakhir yang gue inget sebelum gue pingsan itu berjalan balik ke rumah. Dan setelah itu udah gue nyampe rumah. Setelah itu gue nggak inget apa-apa lagi ya. Dan pas itu tuh gue ngerasa, jadi apa yang gue ingat itu udah berubah. Gue ngerasa kayak itu bukan di alam gue, jadi memorinya
nggak terlalu kuat juga gitu, dan kejadian yang gue alamin itu juga cukup membingungkan gitu. Sangat beda dengan apa yang kita ingat kita mengalami hal nyata gitu ya, dan ini yang gue alamin tuh boleh dibilang hal setengah nyata, setengah halusinasi itulah. Nah, pas gue sampai rumah gue pingsan gitu, gue itu ngerasa gitu ya, pas gue udah di rumah situ, itu entah kenapa tiba-tiba itu di samping gue itu ada 3 sosok makhluk ya, ada 3 sosok makhluk yang gue nggak tahu itu apa. Itu tuh wujudnya mereka itu pakai jubah hitam semua, dan ukuran mereka itu tinggi-tinggi banget ya. Kalau gue ngelihatnya dengan usia gue yang mungkin pas itu udah berapa ya, usia 10 tahunan kali ya. Itu tuh seingat gue gitu, tinggi mereka itu udah hampir nempel ke langit-langit rumah gitu ya. Mungkin tingginya sekitar 2-3 meter lah. Dan gue sering banget ya sebenarnya di pengalaman yang gue alamin gitu ya, itu gue sering banget sebenarnya ngelihat sosok ini ya, sosok pakai jubah hitam dan mereka itu tinggi banget, sosok-sosok besar gitulah, itu gue sering banget ngeliat kayak gitu. Nah pas itu gue tuh ngerasa dikelilingin sama mereka, dan gue itu digandeng dan sebenarnya bukan digandeng sih, tapi kayak dipaksa itu, gue dipaksa keluar rumah lagi, dan gue diajak jalan gitu ya, jalan-jalan ngikutin mereka, gue dipaksa ditarik gitu kan. Dan pas itu gue ketakutan, gue bukannya tenang, bukannya santai, enggak. Karena itu tadi apa yang gue lihat itu bukan makhluk yang wajar ya. Buat gue itu nyeremin banget. Dan selama gue jalan-jalan itu, gue keluar rumah, gue kayak diajak keliling kampung gitu. Tapi di sana tuh ada hal yang menarik. Jadi misal ada hal yang gue perhatiin secara khusus ya, misal gue ngelihat di pinggir jalan itu ada kasur lagi dijemur gitu kan. Nah gue tuh ngerasa kasur itu tuh jadi membesar, itu tuh gede banget, dan kasur itu tuh tiba-tiba kayak menindih gue kayak gitu, dan gue panik, gue shock gitu. Nah di situ gue akan teriak-teriak gitu kan, gue bakal ketakutan, dan ya itu tuh nyakitin banget sebenarnya kalau gue inget-inget ya. Gue masih ingat sih sebenarnya beberapa hal yang itu, dan setiap gue ingat nyampe sekarang bahkan ya, itu tuh gue ngerasa nyesek banget pokoknya di dada, dan itu tuh benar-benar menakutkan gitu. Ada lagi selain kasur gitu ya, gue ngelihat ada air di ember gitu, tiba-tiba airnya tuh jadi banyak banget ya, gue kayak benar-benar kayak apa ya, gue kayak mau tenggelam kayak gitulah. Mungkin gini ya, kalau kalian pernah ngelihat film Batman, gue lupa Batman yang apa gitu. Itu tuh Batman kan sempat berhalusinasi tentang hal-hal yang dia takutin gitu ya. Nah kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi benar-benar gue pas dibawa jalan-jalan itu tuh gue kayak disiksa ya. Disiksa secara kejiwaan gitu. Itu dengan hal-hal yang mungkin yang gue takut ya. Dan setelah itu, maksudnya gue mengalami ketakutan yang sangat berlebih itu, gue biasanya akan kebangun sebentar gitu kan. Dan ya gue akan teriak-teriak begitu, terus tiba-tiba gue pingsan lagi gitu. Nah pas gue pingsan lagi itu gue ngerasa kayak gue ditarik lagi sama si sosok-sosok hitam itu, dan gue dibawa jalan lagi. Suasana di sana tuh mirip dengan yang gue alami pas gue cerita tentang Rogo Sukmo ya. Jadi itu tuh alamnya tuh beda alam. Kalau di alam kita kan itu terang banget gitu kan. Gue inget banget, gue dibawanya tuh siang-siang. Cuman di situ tuh suasananya tuh redup. Jadi nggak terik kayak di alam yang asli itu enggak. Di sana tuh pemandangannya tuh redup banget, agak-agak gelap itu, dan warnanya tuh cenderung ke abu-abu atau hijau kayak gitu. Pokoknya beda banget lah dengan alam sadar kita, itu beda banget. Udah gue dibawa jalan-jalan lagi, muter-muter kampung, akhirnya sampailah gue di sebuah sumur yang tadi sempet gue kencingin. Gue dibawa ke sana dan gue dilempar ke dalam sumur itu. Dan ya demi Allah itu gue merasa benar-benar ketakutan yang sangat-sangat takut ya, karena pas itu gue masih kecil dan gue harus dilempar ke dalam sumur yang gelap banget waktu itu. Dan di atas gue ngelihat itu makhluk-makhluk itu tuh berdiri di atas sumur situ. Dia nungguin terus ya di atas gitu. Dan gue di dalam sumur itu sendirian.
Gue cuman bolak-balik, gue coba naik ke atas tapi nggak bisa kayak gitu. Dan seingat gue di dalam sumur itu beberapa hari di sana. Jadi gue ngalamin malam hari, gue ngalamin siang hari gitu ya. Siang hari aja udah gelap, apalagi malamnya itu gelap banget. Dan selama di dalam sumur itu gue ngerasa benar-benar yang ketakutan, yang sangat takut gitu ya. Gue nggak tahu istilahnya apa. Itu benar-benar kayak puncaknya ketakutan. Sampai akhirnya suatu hari gitu ya, gue udah beberapa hari di sana ya. Gue nggak makan, gue nggak minum, pokoknya ya ini namanya bukan alam gue ya, bukan alam nyata gitu kan. Kadang juga ini tiba-tiba lompat-lompat kayak gitulah. Pokoknya gue merasa di sana itu udah beberapa hari gue nggak makan, gue nggak minum, dan dengan kondisi yang sangat ketakutan gitu ya. Sampai akhirnya suatu hari itu gue ngelihat ada satu sosok gitu ya di atas. Singkat cerita gue tuh ditolongin gitu, gue ditolongin, dibantu itu buat naik sumur. Tapi naik sumurnya itu gue nggak inget ya, entah pakai tali, entah pakai tangga, gue nggak inget. Yang jelas gue tuh tiba-tiba udah di atas sumur aja, dan 3 makhluk hitam yang dari kemarin itu di atas sumur itu udah nggak ada semuanya. Nah akhirnya gue dibawa sama si sosok itu ada sosok pria ya. Tapi gue gak kenal itu siapa. Itu gue digandeng gitu, jalan lagi dengan pemandangan yang sama ya, yang agak gelap kayak gitu. Itu gue digandeng, terus akhirnya gue dituntun ke rumah gue sendiri. Yang gue yakin kalau misal di situ, meskipun gue udah tahu jalannya, tapi di alam situ tuh gue gak yakin kalau misal gue sendiri gue bisa pulang ke rumah. Nah akhirnya karena bantuan beliau ini, gue digandeng, dan akhirnya gak berapa lama itu gue sampai di rumah. Dan selama digandeng itu gue disuruh tutup mata ya, gue gak boleh melek. Pokoknya udah gak usah ngelihat, intinya kayak gitu. Digandeng aja, dan tahu-tahu gue udah di depan rumah. Setelah gue di depan rumah, tiba-tiba gue udah gak inget apa-apa lagi. Dan yang gue inget itu tadi, gue udah kebangun dan di sana udah ada orang-orang ya. Dan di situ gue merasa lapar banget. Gue nggak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sama gue, apa yang sebenarnya gue alamin waktu itu. Gue nggak yakin, tapi gue tuh ngambil kesimpulan kalau setelah gue kencing di sumur itu, entah ini benar atau enggak ya, mungkin mereka itu ngambil ini ya, mereka tuh narik roh gue, tapi bukannya mati ya. Ini tuh mirip kayak Robo Sukmo gitu. Jadi roh kita jalan-jalan, tapi badan kita tuh masih hidup. Nah kurang lebih itulah mungkin yang gue alamin tuh kayak gitu. Jadi gue dipaksa keluar, ditarik sama mereka itu tadi mungkin mereka nggak terima. Dan akhirnya itu tadi mereka pun nyiksa gue ya selama perjalanan, dan gue ditaruh di dalam sumur itu. Dan gue masih inget nih rasanya di sumur itu tuh kayak gimana gitu, dinginnya air tuh kayak gimana, gelapnya di sana kayak gimana, suara gue pas teriak itu gemaknya kayak gimana, itu semuanya gue masih inget nyampe sekarang. Bahkan kalau tiba-tiba gitu ya, gue inget air gitu yang tiba-tiba membesar, atau bulungan kasur yang tiba-tiba mau nindih gue kayak gitu, itu tuh gue masih agak sesak napas nyampe sekarang. Dan itu pengalaman udah berpuluh-puluh tahun ya yang lalu gitu. Tapi itu setiap gue masih ingat itu, gue masih bisa ngerasain rasanya kayak gimana. Nah itulah pengalaman yang dibilang kesambet gitu ya, yang pernah gue alami itu kayak gitu. Mungkin setiap orang yang pernah dinyatakan kesambet itu pengalamannya beda-beda, gue gak tahu ya. Ini cuman pengalaman gue kayak gitu, rasanya kesambet itu kayak gitu. Dan sebenarnya dari sisi medis itu bisa mereka bilang kalau gue itu halusinasi, karena itu tadi gue demam tinggi kan. Orang kalau demam biasanya tuh otak agak kacau gitu kan, dan mereka itu berhalusinasi. Mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Cuman itu tadi ada dari dua sisi ya. Dari sisi medis itu mungkin seperti itu. Kalau dari sisi gaibnya itu adalah barusan yang gue ceritain itu tadi. Dan sampai sekarang gue tuh masih bingung kenapa gue sering banget ngelihat sosok bukan tiga sih, kadang gue cuma ngeliat 1 atau 2 atau bahkan lebih banyak ya, sosok hitam pakai jubah dan ukurannya tuh sangat besar. Bahkan sampai sekarang gitu ya, gue tuh masih sering banget ngeliat sosok itu mirip dengan
yang pernah gue lihat di cerita kereta jenazah, itu sosok-sosok yang bawa kereta jenazah itu tuh seperti itu. Dan ya itu tadi, itu salah satu contohnya yang pernah gue lihat lagi. Masih banyak contoh-contoh lain, pengalaman-pengalaman gue lain yang dimana gue melihat sosok hitam besar itu ya. Ya nanti insya Allah kedepannya gue ceritain lagi cerita tentang sosok-sosok hitam itu siapa gitu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Sedikit banyak support dari teman-teman semua itu bikin gue semangat untuk terus berbagi cerita horor ya, baik yang gue alamin sendiri maupun orang-orang di sekitar gue yang alamin. Dan kalau misalnya kawan-kawan ada cerita horor atau apa, itu bisa di-share ke gue. Nanti masalah mekanismenya seperti apa kita atur bareng lah. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan kalian selalu tentunya. Kembali gue ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.